Mengenal tradisi pawiwahan, pernikahan yang ada di Bali. Nama, Nika Dek Dwi Payanti. Nomor 23, kelas 11 kuliner 6. Sistem pernikahan adat Bali, dari ngerorot hingga nyentana, serta cara pelaksanaannya. Pernikahan dalam masyarakat Hindu Bali dikenal dengan sebutan wiwaha atau pawiwahan. Pawiwahan bermakna bukan hanya pernyatuan dua insan secara duniawi, tetapi secara non-duniawi, yang bisa disebut skala niskala. Pawiwahan atau pernikahan dalam masyarakat Hindu Bali merupakan sesuatu yang sakral sebagai penciptanya, hubungan manusia dengan keluarga, hubungan manusia dengan para leluhur, dan hubungan dengan masyarakat. Berdasarkan pemahaman itu, pawiwahan juga berkaitan dengan sistem-sistem sosial yang berkembang di masyarakat Bali dengan balutan adat, budaya, dan penyesuaian ritual pelaksanaannya. Kedua calon mempelai telah sepakat untuk melakukan pengerorodan. Dahulu biasanya perlarian dilakukan pada malam hari. Pelarian harus dilakukan pada suatu tempat yang tidak diketahui oleh kedua belah keluarga pihak calon pengantin. Biasanya dilakukan di rumah kerabat jauh atau pihak ketiga yang dikenal dengan istri pengkaban. Pihak yang menjadi pengkaban akan melapor pada klien adat atau bendasa atau perbekal di tempat terkait kedatangan calon pengantin. Pihak keluarga calon pengantin pria dalam kurun waktu 1 kali 24 jam harus mengirim utusan kepada pihak keluarga wanita untuk memberitahukan anak gadis mereka telah melakukan pelarian dengan pria yang ingin menikahinya. Setelah 3 hari, biasanya pihak keluarga pria akan menjemput kedua calon pengantin untuk dibawa ke kediaman pihak pria. Kemudian pihak keluarga pria akan memberitahukan mengenai upacara pernikahan yang akan berlangsung kepada pihak calon pengantin wanita. Hal ini disebut dengan istilah maswak apabila pihak keluarga calon pengantin wanita tidak keberatan, maka mereka akan datang ke kediaman keluarga pria dan menyatakan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan itu, dibanjar di situ, pihak pria akan langsung mengumumkan perencana tersebut yang pertama ada acara upacara makalakala, atau yang dapat juga disebut dengan upacara buta. Saksi atau pertiwi saksi ini dilakukan kedua pengantin dengan cara membakar ketimpuk di atas tungku bata dan dalam posisi duduk. Ketimpuk merupakan 3 potong bambu yang memiliki 3 atau 5 ruas yang diikat menjadi satu. Yang kedua ada acara medagang dagangan. Upacara selanjutnya adalah medagang dagangan yang dalam bahasa daerah Bali berarti berdagang. Dalam proses ini, mempelai wanita dan pria diminta untuk melakukan tawar-menawar tentang barang dagangan hingga mencapai tahap pembayaran. Mempelai wanita duduk di atas rabut kelapa dan menawarkan barang dagangannya kepada mempelai pria. Ketika transaksi selesai, maka mempelai pria merobek tikar dadakan yang dipegang oleh mempelai wanita dengan sebuah keris. Setelah itu, keduanya mengambil 3 sarana kesuburan berupa keladi, andong, dan kunyit untuk ditanam di belakang sanggah kemulan. Yang ketiga ada acara metegen tegenan dan sun-sunan. Upacara selanjutnya adalah metegen tegenan dan sun-sunan. Metegen tegenan dipikul mempelai pria, sedangkan sun-sunan dijunjung mempelai wanita. Keduanya berjalan mengelilingi api suci yang disebut dengan sanggah surya sarah, jarum jam sebanyak 7 kali. Pria dan wanita diikat dengan sabuk, dengan posisi pria di depan dan wanita mengikutinya di belakang. Yang keempat ada acara Nata Pawetonan. Nata Pawetonan merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada sistem perkawinan Mepadik. Ritual ini dilakukan di atas tempat tidur dengan cara menyerahkan seserahan berupa barang bernilai seperti perhiasan dan pakaian oleh mempelai pria kepada ibu dari mempelai wanita. Yang kelima ada acara Mejaya-jaya. Upacara Mejaya-jaya merupakan acara adat pernikahan Bali terakhir. Upacara ini dilaksanakan setelah pasangan pengantin telah sah menjadi suami istri. Upacara ini melambangkan harapan agar selalu diberi kemudahan dan bimbingan
dari para sang hyang pramesti guru. Yang terakhir ada acara majauman. Majauman berupa kunjungan resmi ke rumah mempelai wanita setelah semua rangkaian upacara selesai. Berdasarkan namanya, kata jeum berarti jarum yang menyiratkan sebuah fungsi jarum untuk merajut dan menyatukan kembali kedua keluarga setelah adanya ketegangan yang terjadi. Lantas apa saja sistem pernikahan adat Bali dan tata cara pernikahan di Bali? Terdapat 4 sistem pernikahan biasanya dilakukan karena didasari latar belakang permasalahan tertentu seputar adat, sebagaimana untuk pendapat terhaur bahwasanya pernikahan merupakan urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi. Yang pertama, ada sistem memadik sistem pernikahan. Ini biasanya dipandang sebagai sistem pernikahan paling terhormat. Calon pengantin pria maupun wanita sudah memiliki hubungan yang diketahui dan disepakati oleh pihak orang tua dan kerabat. Selain atas dasar kehendak, ini dilakukan dalam kondisi dijodohkan orang tua atau pihak wanita langsung dipinang oleh pria yang menyukainya, tetapi belum ada hubungan apapun sebelumnya. Yang kedua, ada sistem nerorot atau nerangkat istilah kawin lari. Pernikahan ini tidak didasari oleh lamaran orang tua, melainkan atas dasar kehendak pribadi kedua calon pengantin. Pernikahan ini biasanya terjadi di dalam kondisi kedua calon mempelai saling mencinta dan sepakat membangun rumah tangga, tetapi hubungan mereka mendapatkan halangan, baik dari orang tua, keluarga, atau masyarakat. Yang ketiga, ada sistem pada gelahang. Secara harfiah, kata pada gelahang berarti memiliki bersama, yang kerap juga disebut dengan istilah perkawinan negen dua mapanak bareng, negen da dua mapanak bareng na dua umah, maka rolemah, menggelar warang hingga perkawinan parental. Suami dan istri dalam perkawinan. Pada gelahang berstatus kepurusan di rumahnya masing-masing dengan segala kewajiban swadharma dan hak swadikara yang menyertainya sesuai kesepakatan pasobayan. Menurut artikel Jurnal Pernikahan pada Gelahang, terdapat 3 asas yang wajib ditaati oleh pernikahan pada gelahang, yakni paksa, lasya, dan satya. Paksa berarti terpaksa. Pernikahan dengan sistem ini dilakukan hanya dalam keadaan tertentu yang merujuk pada jalan yang butuh. Lasya artinya tulus ikhlas setelah memutuskan untuk menggunakan sistem pada gelahang dalam pernikahan. Pasangan pengantin harus siap dengan segala konsekuensi yang menyertainya dan paling utama tulus ikhlas dalam melaksanakan kesepakatan pasobaya mewarang bersama. Satya artinya setia, menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan konsisten untuk selamanya. Keempat, ada sistem nyentana. Penjelasan mengenai sistem ini dapat dalam Sloka Manawa Dharma Sastra 127 kitab menyebutkan, ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya perempuan menjadi demikian. Status lelaki menurut acara penunjukan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan. Dengan demikian, sistem pernikahan nyentana, posisi pria dan wanita akan bertukar. Pengantin pria yang akan masuk ke dalam keluarga pengantin wanita. Adapun pria yang mau nyetana disebut dengan sentana. Dikutip dari artikel Jurnal Status Laki-laki Pewaris dalam Perkawinan Nyetana. Dalam pelaksanaan sistem nyentana, calon pengantin pria akan dilamar oleh keluarga perempuan. Hal tersebut yang menjadi ciri khas perkawinan nyetana yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bali, tetapi posisi laki-laki tetap sebagai purusa atau penerus keturunan pada keluarga istri sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Demikianlah informasi mengenai sistem pernikahan adat Bali beserta cara pelaksanaannya.